Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa pada mata kuliah elektromagnetik atau listrik magnet ya, di mana ini adalah salah satu mata kuliah wajib yang harus saudara tempuh di pendidikan fisika ya, FKIP Universitas Bengkulu. Saudara sekalian, ya, kita awali perjumpaan kita dengan satu pertanyaan, ya. Mengapa kita mesti mempelajari elektromagnetik? Nah, ini pertanyaan mendasar. Tentu ketika kita ingin mempelajari sesuatu, kita harus tahu esensinya apa, gitu ya. Nah, mungkin akan banyak jawaban-jawaban yang bisa saudara sampaikan berkaitan betapa pentingnya kita mempelajari elektromagnetik. Nah, salah satu poin penting dari jawaban pertanyaan tersebut adalah karena elektromagnetik itu ada di berbagai sendi atau di setiap tempat, gitu ya. Kenapa itu bisa dikatakan demikian? Karena elektromagnetik itu atau listrik magnet itu adalah ilmu yang mendasari ya, yang mendasari tentang listrik dan juga mendasari tentang perkembangan teknologi komputer saat ini. Nah, itu yang perlu saudara sekalian pahami. Nah, adapun tujuan dari topik satu kali ini adalah saudara sekalian itu akan mengenal, ya, akan mengenal tentang prinsip-prinsip dasar fenomena elektromagnetik, tentu dalam hubungan-hubungan yang sederhana. Ya. Misalnya interaksi antara dua muatan yang kita kenal dengan hukum Coulomb, ya. Kemudian juga bisa saja berbicara tentang medan magnet, medan listrik, ya. Ya. Kemudian juga bisa bicara tentang interaksi antara magnet, ya, dua buah magnet begitu, ya, dan banyak hal nanti yang akan kita bicarakan. Nah, tentunya saudara sekalian, ya, kenapa kita juga harus menyadari betapa pentingnya mata kuliah listrik magnet ini, sebagaimana yang sudah kita pahami bahwa banyak sekali ya perkembangan teknologi yang merupakan aplikasi atau produk dari listrik magnet. Nah, contohnya adalah dalam bidang teknologi komunikasi. Ya, ini contoh zaman dulu ya barangnya ya. Misalnya HP. Bagaimana kita bisa berkomunikasi ya dengan rekan kita yang tidak tahu di mana tempatnya gitu kan. Kita bisa mengobrol dengan cepat gitu. Maka di situ ada yang namanya gelombang elektromagnet atau medan elektromagnet. Ya, itu salah satunya. Bisa juga ini misalnya ya, yang namanya CCTV. Ya, sekarang kan udah banyak ya CCTV yang diterapkan. Kita bisa tahu kondisi rumah kita walaupun kita tidak berada di rumah gitu ya. Kalau kita pasang CCTV. Bahkan sekarang pemerintah kita melalui kepolisian itu sudah memasang pada jalan-jalan utama atau jalan-jalan protokol itu CCTV yang gunanya adalah untuk memantau para pelanggar gitu ya. Para pelanggar lalu lintas ya. Tiba-tiba kita sudah dikirimi surat cinta saja gitu ya.
saudara sekalian ya. Nah, kena tilang aja. Padahal kita nggak ada polisi di situ. Yang ada hanya CCTV. Gitu ya. Bisa juga dengan teknologi perekam, ya. Perekam atau pemutar musik, ya, iPod gitu ya. Dulunya, ya, sekarang udah jadi satu HP, ya. Bisa juga dengan telepon ini, ya, dan juga komputer, layar komputer. Nah, ini merupakan produk-produk atau aplikasi dari elektromagnetik. Itu misalnya dalam bidang teknologi komunikasi. Nah, ada juga dalam bidang yang lain, misalnya teknologi komputer. Nah, ini ya, ini udah komputer zaman dulu ya, yang bisa digunakan untuk menganalisis data. Ya. Kita tahu dulu kalau kita bicara tentang perkembangan komputer, tuh komputer gede banget gitu ya, seruangan gitu. Sekarang komputer itu bisa dijinjing, ya, bahkan lebih tipis lagi. Ya, sekarang bahkan tinggal layarnya aja, ya, ya nggak perlu tombolnya, tinggal layarnya aja bawa kemana-mana. Bahkan teknologi terbaru itu kayak kertas lagi ininya, bisa dipakai. Ya, nah, misalnya penyimpanan, ya, nih, hard disk sudah berkembang juga, sekarang udah jadi SSD. Nah, itu coba bayangin. Kemudian komunikasi, ya, antena komunikasi ini misalnya, tidak perlu lagi pakai kabel, tidak pakai WiFi. Ya, ini juga sudah berkembang cukup besar. Nah, ini kabel koneksinya. Nah, ini misalnya contoh-contoh dalam bidang teknologi komputer, saudara sekalian. Ya. Teknologi antena, misalnya. Nah, ini juga sudah berkembang, saudara sekalian. Ya. Ini sekarang udah nggak dipakai lagi ya, nggak ada lagi mungkin yang pakai antena yang seperti ini. Udah pakai digital. Ya. TV itu sudah tidak analog lagi, sudah pindah ke digital. Nah, itu ini antena ya, hanya yang sangat kecil sekali ini bisa digunakan untuk mengirimkan sinyal dan seterusnya. Kemudian juga misalnya dalam bidang pertahanan. Nah, ini banyak sekali ini. Ini yang sekarang sedang perang ya antara Rusia dengan Ukraina. Mereka pakai tenaga senjata jarak jauh untuk saling menghancurkan. Sebagaimana yang kita lihat. Nangkalnya juga ada gitu ya. Kemudian kapal selam, bagaimana kapal selam itu bisa mengirimkan rudalnya, ya, ini menggunakan aplikasi elektromagnetik. Bisa juga ini apa namanya pesawat siluman, kan gitu ya, yang nggak nampak di dalam radar bisa. Gitu ya. Itu salah satunya menggunakan teknologi elektromagnetik. Ya. Nah, kemudian dalam bidang medis, saudara sekalian, ya, ini juga banyak digunakan. Misalnya ini ya, EEG, elektroensefalografi, ya, pengukuran kelistrikan dari aktivitas otak, ya. Nah, ini yang mana si orang ini dipasangi EEG, ya, untuk melihat bagaimana aktivitas kelistrikan otaknya. Kemudian juga ada namanya ECG, elektrokardiogram. Ini untuk merekam aktivitas kerja jantung. Ya, ini apakah jantungnya normal atau tidak begitu nanti tentu ini sangat membantu ya saudara sekalian. Bagaimana kita bisa melihat aktivitas kelistrikan dari jantung tersebut. Nah, kemudian direkam. Nah, kalau ada gejala-gejala yang mungkin tidak normal, nah itu bisa disimpulkan oleh dokter menjadi misalnya gejala-gejala gangguan jantung kan gitu. Nah, itu sangat membantu sekali. Dan banyak juga ya bisa kita lihat misalnya dalam elektromagnetik itu
ya untuk pengobatan ini apa namanya, anak bayi, pneumonia, ya, pneumonia anak-anak itu balita, ya kan diberi sinar inframerah yang merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan ya untuk kesehatan anak-anak kita. Ya. Kemudian, nah ini pertanyaan lanjutan ya. Tentu bidang-bidang sudah banyak tadi ya. Hampir semua lini kehidupan kita tidak bisa lepas dari listrik dan magnet. Nah, itu. Nah, sekarang kita ke fokus pertanyaan kedua, saudara sekalian. Mengapa ketika kita mempelajari listrik magnet itu sulit? Nah, ini ya, sulit. Nah, kita tahu bahwa listrik dan magnet itu adalah medan, ya, medan. Maka berbicara medan, itu koordinat yang digunakan adalah koordinat 3 dimensi. Nah, ini kesulitan yang pertama. Nanti saudara bisa menggunakan pendekatan koordinat kartesian, bisa juga menggunakan pendekatan koordinat silinder, ya, atau bisa juga menggunakan pendekatan koordinat bola, tergantung konteksnya, ya. Nah, yang kedua, kesulitannya adalah dia berbentuk vektor. Nah, ini ya. Anda masih ingat tentunya yang disebut dengan besaran vektor itu adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Nah, salah satu contohnya misalnya kalau kita meninjau interaksi antara dua muatan titik, ya ada dua muatan begitu katakan, maka interaksi antara dua muatan itu didefinisikan sebagai gaya listrik. Nah, Anda pasti sudah tahu yang namanya gaya itu adalah besaran vektor. Selain nilai, dia harus tahu arahnya kemana. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga, ini adalah berkaitan dengan ruang dan waktu. Nah, karena apa? Karena elektromagnetik itu sejatinya adalah eh, fenomena yang selalu berada dalam ruang dan waktu. Ya, fungsinya itu fungsi ruang dan waktu. Memang pada awalnya, saudara sekalian, nanti akan diberikan pemahaman pendekatan pertama itu muatannya berupa muatan titik begitu. Ya. Nah, muatan yang diam. Namun pada kenyataannya muatan itu ya bergerak gitu ya. Nah, yang keempat, nah ini banyak sekali penyelesaian-penyelesaian solusi dari elektromagnetik itu bersifat diferensial parsial. Ya, tentu dasar Anda mempelajari bahasa matematiknya banyak menggunakan diferensial parsial. Nah, ini di apa namanya di mata kuliah fisika matematik ini sudah diajarkan. Ya. Walaupun demikian, ya tentu ada langkah-langkah yang harus kita bisa pahami untuk bisa memahami listrik magnet. Yaitu apa? Saudara sekalian, setidak-tidaknya harus punya eh, pemikiran yang high level atau dalam hal ini disebut dengan higher order thinking skill, ya. HOT atau berpikir tingkat tinggi, terutama pada pemikiran abstrak. Ya, kita ketahui bersama, kita kan nggak lihat mana itu muatan itu listrik itu mana, gitu ya. Namun kita mempercayai adanya muatan listrik atau muatan magnet, kan gitu. Sehingga
dengan sesuatu yang ada dalam pikiran kita, kita bisa mempercayainya bahwa itu ada. Nah, artinya, saudara sekalian, ya, saudara sekalian sebenarnya harus punya pemahaman yang mendalam tentang fisikanya, ya, tentang fisikanya, fenomena-fenomena fisika. Kalau matematik itu hanya alat, saudara sekalian. Jangan takut, ya. 3 dimensi, vektor, ruang dan waktu, ya, persamaan diferensial parsial itu hanya alat. Hanya alat untuk menyederhanakan fenomena fisika. Selagi Anda lebih konsen kepada fenomena fisika, ya mudah-mudahan alat matematikanya itu akan lebih mudah untuk dipahami. Ya. Nah, apa itu listrik magnet? Pertanyaan ketiga, saudara sekalian. Ya. Nih, kalau kita bicara tentang listrik magnet, saudara sekalian, dasarnya itu kita bicara yang namanya muatan. Cas. Ya. Nih. Muatan itu bisa kita tinjau dari 2 aspek. Pada keadaan diam atau pada keadaan bergerak. Nah, itu. Kalau diam, sebagaimana yang saya sudah katakan tadi, saudara sekalian, itu tinjauannya akan lebih mudah. Kalau diam ini ya. Nih, mudah dia. Namun agak sedikit repot nanti ketika dia sudah bergerak. Ya. Karena kalau sesuatu yang bergerak berdasarkan hukum Newton, maka itu sudah ada yang namanya percepatannya. Ya. Jadi sesuatu yang bergerak. Nah, oleh karena itu kita bisa membaginya elektromagnetik ini menjadi 3 bagian. Ya, 3 bagian. Bagian yang pertama disebut dengan elektrostatis, ya, atau elektrostatis atau listrik statis. Ini tinjauannya adalah muatan dalam keadaan diam. Untuk variabel waktu itu kita abaikan terlebih dahulu. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kajiannya magnetostatis. Ya. Apa itu magnetostatis? Ya, magnet dalam keadaan diam. Atau dalam hal ini, steady motion. Ya. Sehingga variasi waktunya bisa kita abaikan. Nah, yang ketiga, ini waktunya udah nggak bisa lagi diabaikan. Yang disebut dengan elektrodinamik. Ya, nih. Variasi waktunya ini masuk. Ya, contohnya adalah gelombang. Ya, nih, gelombang yang tentu gelombang itu bergerak. Ketika bergerak tentunya akan memunculkan variabel-variabel fisis yang lain seperti kecepatan, ya, seperti percepatan, ya. Nah, itu variabel-variabel waktu yang terlibat di sana. Ya. Jadi bisa kita simpulkan kajiannya, ya, pendekatannya itu yang keadaan diam itu disebut dengan statis, baik listrik maupun magnetnya, atau dalam keadaan bergerak yang kita sebut dengan elektrodinamika. Ya. Nah, apa itu muatan? Biasanya muatan itu simbolisasinya adalah Q. Nah, ini saudara sekalian. Q kecil. Ya. Apa itu muatan? Ya. Saya yakin saudara masih ingat muatan itu adalah
properti dasar dari subatomik atau partikel penyusun atom, ya, yang namanya elektron, proton, dan neutron, ya, ini. Nah, modelnya, nah ini model sederhananya, saudara sekalian. Kalau kita lihat di sisi ini ya, ini model sederhananya, bahwa proton dan neutron itu berada di tengah, kemudian elektron itu mengitarinya. Ya, ini model sederhananya. Ya. Nah, berapa besarnya muatan listrik tersebut yang disebut dengan elektron atau proton, ya, itu adalah 1,602 kali 10 pangkat negatif 19 kolom. Nah, ini ya. Ini nilai E-nya. Kalau tandanya negatif ya jadi elektron. Kalau tandanya positif ya jadi proton. Sementara neutron itu tidak bermuatan atau netral. Ya. Nah, ini saudara sekalian yang akan kita lihat. Ya, interaksi antara muatan listrik ini, baik muatan positif maupun muatan negatif, ya, yang itu nantinya akan menyebabkan sesuatu yang kita sebut dengan gaya kolom. Nah, apa hukum-hukum dasar dalam elektromagnetik? Ya, ini dikemukakan oleh persamaan Maxwell, saudara sekalian. Ya, yang dalam keadaan diam atau statis, do T-nya harus sama dengan 0, maka ada namanya medan listrik E dan ada namanya medan magnetik atau H. Ya, ini kajiannya untuk keadaan statis atau variasi waktunya sama dengan 0. Ya. Nah, untuk yang bergerak tentu kita ambil contoh electromagnetic wave atau gelombang elektromagnetik, perpaduan antara medan listrik dan medan magnet. Ya, ini perpaduannya. Ya, nah, ini tentu nanti ada dimensi lain ya yang disebut dengan panjang gelombang. Ya. Nah, dasar langkah-langkah mempelajari elektromagnetik ya. Ini yang pertama Anda harus tahu definisi dari kuantitas dasarnya, apa itu medan listrik, apa itu medan magnet, ya. Kemudian Anda harus tahu aturan-aturan operasional matematiknya yang berkaitan dengan vektor aljabar misalnya, atau persamaan diferensial. Kemudian harus tahu juga postulat atau hukum dasar dari masing-masingnya. Ya, ini contohnya satuan internasional. Ya, ini mungkin Anda lihat saja ya. Ada unit utama sistem internasional. Ya, ada simbolnya. Ya. Kemudian ada besaran turunan. Ya, ini juga berlaku. Jadi bisa dilihat. Nah, saya kira itu saudara sekalian dari apa yang kita awali dari pertemuan pertama kali ini sebagai dasar betapa pentingnya ilmu listrik magnet dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian saudara sekalian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi